Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Teman-teman, ini aku lagi mudik ke Lampung dan ini adalah tempat di mana aku menghabiskan waktu kurang lebih itu mungkin sampai aku SMP kali ya. Ini area ini dulu adalah bedeng-bedeng. Jadi yang kalian lihat sekarang ini adalah bedeng-bedeng dulu tempat tinggal aku sama orang tuaku yang dulu itu kerja di pabrik kayu. Namanya itu pabrik Wanda gitu. Nah, aku mau ngebuat video ini karena terinspirasi waktu sama temanku. Kemarin kita sempat reunian ya. Ada salah satu statement temanku bilang begini. Anjas, kamu itu beruntung sekali ya katanya. Beruntung kenapa? Orang tua kamu tuh sudah begitu well prepare, menyiapkan pendidikan, terus juga ekonomi, bahkan sampai ke luar negeri. Kamu beruntung banget loh, nggak kayak teman-teman yang lain yang buat kuliah aja harus serba perjuangan dan sebagainya. Terus aku bilang gini, kok kamu bisa ngomong seperti itu? Memangnya kamu tahu cerita hidupku seperti apa? Nah, jadi aku mau cerita teman-teman, ini ada kenapa aku mengambil lokasi syuting di sini. Ini tuh dulu sumur. Jadi ini dulu adalah rumahku, bedeng ya. Jadi bedeng itu kayak kayu papan-papan, satu bedeng itu isinya bisa 4 rumah gitu. Jadi dulu ini sumur sebelahan sama dapur emakku. Nah, dulu aku selalu di sini adalah dulu lubangnya itu lebih gede ya, mulutnya lebih besar gitu ya. Itu dulu aku selalu nimba jam apalagi kalau lagi musim kemarau. Sebelahku ini rel kereta api. Rel kereta api sebelah. Jadi dulu kalau pagi-pagi jam 5 pagi terutama kalau lagi musim kemarau, bahkan jam 3 pagi kita itu di keluargaku ya ada saudara-saudaraku yang lain juga, kita tuh nimba nungguin air. Jadi kita ngambil air di bawah karena susah air gitu loh. Nah, aku mau cerita sekarang adalah eh, masa SD ku. Jadi kita di sini karena sebagian besar SD ku aku habiskan di sini ya. SD kelas 1 sampai kelas 6 apa SMP kelas 1, rumahku masih di bedeng, begitu tinggalnya ya. Kemudian SMP aku sudah mulai pindah, ekonomi lebih baik gitu. Jadi dulu itu pagi-pagi pada umumnya aku bangun itu maksimal banget itu jam setengah 6, jam 6 pagi itu udah kesiangan banget. Usia berapa berarti? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai aku SMA pun kurang lebih aktivitasnya sama. Jadi setiap kali aku bangun pagi, yang aku lakukan tuh nggak kayak anak-anak mungkin yang ekonominya maju gitu kan ya. Mungkin sarapan, lihat TV dan sebagainya. Enggak. Kalau zaman dulu aku bangun pagi, jam 5 pagi atau jam 6 pagi, yang harus aku lakukan pertama kali adalah nimba air dari sumur ini, atau aku nyuci piring. Nyuci piring, nyuci apa itu kayak wajan, kan ibuku juga ada warung makan kecil dulu ya. Dan mereka itu kalau masak itu gede-gede, kayak wajan, dandang, item-item semuanya, gitu. Jadi setelah selesai pekerjaan rumah, aku biasanya dulu ada yang sekolah itu yang masuk siang, ada yang sekolah masuk pagi. Kalau zaman SD, itu ada yang kelas 1 itu aku masuknya pagi ya. Kalau aku masuknya pagi biasanya nggak mengerjakan pekerjaan rumah, tapi langsung ngerjain dikit, paling cuman nyapu-nyapu, langsung berangkat sekolah. Nah itu kalau aku kelas 1 SD itu masuk pagi, pulangnya jam 10. Nah jam 10 aku pulang, itu mulai. Jadi emakku itu kan punya warung, terus juga buat gorengan. Jadi tugasku adalah berikutnya, setelah emakku tuh buat gorengan kayak pisang goreng, galunden, tempe goreng, pempek, es balon, itu tugasku adalah jualan. Jadi setelah selesai sekolah, dulu kelas 1, kelas 2, baik aku masuk siang atau pagi, di sela-sela itu pasti nggak ada waktu main ya, aku pasti buat jualan gitu. Jualannya itu, aku inget banget, di sini itu adalah tempat cucian piring, di sini adalah tempat gorengan, di atas ini gorengan, di atas ini adalah tempat gelas-gelasnya atau mangkok-mangkok yang buat pempeknya gitu. Ini mau ada kereta lewat, nanti kalian dengerin suara kereta lewat gitu. Ini suara kereta lewat nih. Ini zaman dulu waktu aku kecil suka lempar-lemparin. Tuh. Nah, itu keretanya. Oh. Zaman dulu ini nggak dipagar, jadi kita bisa lewat ke atas gitu. Anak-anak zaman dulu kalau bulan puasa kita nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di jalan kereta. Seru banget lah. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kurang lebih
kegiatanku tuh selama aku SD tuh itu sih, bantu di warung, jualan, sekolah, that's it. Ya, eh, ada 3 penyakit selama aku SD, SMP, SMA, penyakit yang setiap bulan pasti selalu hadir buat aku. Pertama adalah penyakitnya adalah cantengan, kedua adalah penyakitnya sariawan, dan ketiga adalah kutu air. Kalian tahu kenapa? Kayak kutu air. Karena kan aku kalau nyuci piring itu kan bisa berjam-jam berendam gitu ya di air. Habis itu kalau betetin ayam, betetin usus, motong dan sebagainya, itu juga kotor. Makanya yang namanya apa kaki itu pasti tiap bulan ada masanya kena kutu air. Cantengan juga sama. Jadi aku dari dulu sampai sekarang itu motong kuku nggak bisa pakai potongan kuku, jadi pakai silet gitu loh. Karena kuku tuh aneh gitu, sudah cantengan, kuku seperti itu, jadi 2 kali kalau nggak salah aku sempat dicabut kukunya di Lampung dulu waktu zaman kecil. Terus sariawan. Nah, sariawan tuh karena mungkin anak kecil kali ya. Anak kecil saat itu nggak ada makan, nggak ada tidur siang, bukannya tidur siang tapi malah malah apa kerja, malah macam-macam gitu. Makanan juga yang penting makan nasi. Seru lah. Nah, kurang lebih adalah itu ya. Sampai aku kelas 6 SD itu aku jualan, sampai SMP pun sebenarnya masih jualan, tapi itu karena inisiatif pribadi jualan gambaran karena sudah pindah warungnya. Jadi dulu ini adalah warung emakku, ada satu bedeng besar, tapi satu bedeng besar itu ada isi 4 keluarga. Nah, kebetulan emakku itu adalah yang punya warungnya gitu. So, jadi buat teman-teman yang terutama teman-temanku atau saudara-saudaraku, karena banyak juga sih tetanggaku, saudaraku, mereka tuh menilai bahwa Anjas itu tuh sudah well prepare banget sama keluarganya, ekonominya tuh sudah kaya raya dari dulu, padahal sama sekali enggak gitu. Ya, kalian tahu lah ya, kalau di level bawah itu, yang aku ceritakan tuh hanyalah bagian yang sifatnya perjuangan ekonomi. Tapi kalau orang-orang di level bawah kayak aku ya, waktu itu, masalahnya tuh banyak teman-teman, kalau kita itu miskin, kita itu pasti bakal diejek, kita itu pasti bakal di apa, kayak banyaklah konflik sosialnya gitu. Cuman aku nggak mau mendramatisasi ya, karena bagi aku pribadi, hal-hal tersebut tuh ngebuat aku kuat. Karena kalau aku ceritai juga hal-hal buruk yang terjadi pada masa kecil, itu akan menyakiti banyak orang. Dan aku tidak mau itu terjadi, karena bagi aku pribadi, orang-orang yang ada di sekitarku dulu, mereka tuh sudah berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik yang mereka bisa saat itu, walaupun memang masih jauh dari kata layak sih teman-teman. Nah teman-teman, nih aku mau nunjukin ya area-area zaman dulu waktu aku kecil. Nih, ini dulu adalah pabrik kayu, sana itu pabrik kayu semuanya. Ini adalah dulu bedeng, tapi sekarang sudah jadi kayak rawa-rawa gitu ya. Tuh. Ini dulu tempat tinggalku deket sumur ini, yang deket sumur ini. Sampai aku kelas 6 SD atau 1 SMP lah di sini tinggalnya. Jadi di sini semuanya. Tuh. Terus di sebelah sana itu tuh kalau zaman dulu itu namanya pabrik. Jadi itu kayak kan pabrik kayu ya. Pabrik kayu itu kayak ada dedek-dedek gitu loh. Jadi kayak apa ya? Dedek itu apa sih bahasanya? Ya kalian ngerti lah dedek itu apa ya. Jadi kalau gergaji kayu itu kan pasti bakal ada sisanya banyak banget. Itu biasa ditumpuknya di situ gunungan semuanya. Nah, tadi aku juga mau cerita kalau pabrik kayu itu kan ada lemburnya teman-teman. Jadi dulu waktu lembur kan ada kayak mobil datang bawa kayu gitu kan ya, fuso truk, terus bongkarannya malam gitu. Nah kalau ada mobil-mobil malam gitu, aduh banyak semut, banyak nyamuk, panas lagi di sini. Kalau malam gitu jam 12 malam, jam 1 malam, itu saatnya aku juga lembur gitu. Jadi lemburnya adalah aku jualan jagung. Jadi kalau malam pas ada lemburan gitu orang gesek kayu, itu aku jualannya tuh jagung. Nggak lama sih, paling jualannya itu mulai jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 malam. Karena kan mereka kerjanya sampai pagi kan, sampai subuh gitu kan. Dan mereka istirahatnya itu kita tahu jam berapa gitu. Dan itu sering dulu. Jadi pabrik kayu ini dulu, dia itu ngebuat kayak kusen, meja, terus juga kursi, dikirim ke luar negeri. Makanya aku bisa banyak banget tahu kehidupan-kehidupan perkayuan dan juga level-level bawah, karena kan aku juga berasal dari level bawah juga yang menurut aku tidak malu mengakuinya, dan ini sebuah
pelajaran sih bagi aku pribadi. Yang mau aku sampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini lagi punya cobaan hidupnya masing-masing. Mungkin cobaan hidup masalah keluarga, cobaan hidup masalah ekonomi, cobaan hidup fisik dan sebagainya. Bukan berarti aku menceritakan ini pengen nunjukin bahwa aku tuh hebat, enggak. Aku yakin bahwa semua ini tuh, aku percaya banget semua itu sudah ada ketentuan dari Allah ya. Tapi yang mau aku sampaikan adalah begini, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, itu bukanlah justifikasi bahwa kita itu nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Secara pribadi, memang perjuanganku buat kuliah S1 aja, dengan berbagai masalah ekonomi dan sosial yang aku miliki dulu dan juga keluarga, itu susah banget. Tapi pada akhirnya dengan segala macam cobaan semuanya, aku ya bisa kuliah gitu kan ya, ke Jogja ya S1 ku, dan kemudian aku keluar negeri juga kuliah, dan itu pun juga perjuangannya nggak gampang sama sekali. Ya, aku cuma mau menyampaikan bahwa yang kalian lihat sekarang ini, Anjas, itu adalah hasil perjuangan puluhan tahun dengan ekonomi yang sama sekali tidak mudah. Boleh dibilang adalah termasuk aku lahir dari keluarga yang garis ekonomi bawah. Bukan lagi menengah tapi bawah. Karena aku ingat banget dulu waktu aku pindah ke rumah bedeng ini, kami itu nggak punya rumah. Rumah bedeng itu pun dulu digusur ya, karena mau dibangun apa gitu sama pemilik perusahaannya. Makanya kita sewa kontrakan, pindah ke depan, dan itu pun juga masih milik orang lain sewa. Jadi memang di tengah ekonomi yang lagi kacau seperti saat ini, mudah-mudahan cerita aku langsung dari lokasi ini bisa ngasih semangat ya buat kalian ya. Kurang lebih itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku tidak mau sedih-sedih, ini adalah sebuah cerita yang menurut aku banyak dialami sama orang Indonesia. I'm not the one only, aku yakin banyak kalian yang punya cerita hidup lebih parah, tapi yang mau aku sampaikan adalah bukan tentang kita tanding-tandingan cerita sedih atau pamer-pamer kesedihan, enggak. Tapi menurut aku adalah seberapa jauh kita bisa ngerubah posisi kita dulu, sekarang kita beralih ke posisi seperti apa, dan ini juga ngebuat aku jauh lebih bersyukur sih dengan semua apa yang sudah aku miliki. Aku rasa begitu dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Aku mau ngobrol, ada saudaraku di sini karena mereka masih tinggal di sini. Ini sekarang tempatnya menjadi perumahan, udah bukan lagi perusahaan. Aku mau ngobrol-ngobrol sama saudaraku di sana karena mereka masih tinggal di sini, masih juga mengawasi area perumahan ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa semuanya. Bye. Kurang manis kan? Nah, manis sih, apa-apa gue. Manis.